Baik jamaah sekalian, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat terakhir. Pembahasan masalah riba masih melanjutkan pertemuan yang lalu. Kita insya Allah mengakhiri masalah riba ini. Ayat insyaallah ya 279 sampai dengan 281 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wassalatu wassalam ala arusir rusul sayyidi kulli man lahu alaihi siyadah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahumul husna wa ziyadah. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberikan hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur masih diberikan izin untuk mendapatkan hidayah, konsisten, istiqamah dalam mentadabburi ayat-ayatnya, Al-Qur'annya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamullah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi." Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran daripada berzikir kepadaku, daripada berdoa meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepada dia segala yang lebih baik dari apa yang diminta. Dan keutamaan kalam Allah di atas pembicaraan yang lain itu seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Artinya, jika kita tersibukkan waktu kita untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran, dan kita tidak sempat lagi meminta dan berdoa untuk kebutuhan kita, maka Allah berjanji bahwa apa yang sudah kita lakukan masuk kategori doa dan zikir. Al-Quran adalah zikir. Meski kita tidak zikir secara khusus, apabila kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, itu disebut sebagai zikir. Dan Allah akan memberikan kepada kita segala yang lebih baik daripada kita meminta secara khusus. Baik, kita awali majlis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni
بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. Amin. Seperti biasa kita akan mengawali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah.
Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Langsung kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu, maka jika kalian tidak melakukan, fa'dhanu, maka fa'dhanu, maka proklamirkanlah. Apa bahasanya ini? Umumkanlah. Fa'dhanu, maka umumkanlah. Biharbim minallah, dengan berperang kepada Allah. Wa rasulih, dan rasulnya. Wa in tubtum, dan jika kalian bertaubat, falakum, maka bagi kalian, ru'usu amwalikum, pokok daripada harta kalian. La tazlimun, janganlah kalian menzolimi. Wala tuzlamun, dan jangan juga dizolimi. Wa in kana, dan sesungguhnya, wa in kana, dan sesungguhnya ada, dzu usratin, yang memiliki kesulitan, fanadhiratun, maka ada tunda, ila maisarah, sampai ada kemudahan. Wa antasaddaqu, dan hendalah kalian bersedekah. Khairun, itu lebih baik. Lakum, bagi kalian. In kuntum, jika kalian ta'lamun, mengetahui. Wattaqu, dan bertakwalah. Wattaqu, dan takutlah. Yauman, pada hari. Turja'una, kalian dikembalikan. Fihi, padanya. Ilallah, kepada Allah. Summa,
Kemudian tuwaffa, akan diwafatkan, kullu nafsin, setiap jiwa, ma kasabat, berdasar yang dia usahakan, wahum, sedangkan mereka, la yuzlamun, tidak dirugikan. Ya, kita sudah belajar kosakata bahasa Arab, di mana kosakata bahasa Arab itu menjadi penting karena Al-Quran. Artinya ketika orang itu belajar bahasa Arab, sesungguhnya orientasi tujuannya utamanya adalah Al-Quran, bukan TKI, bukan tenaga kerja Indonesia, bukan karena ingin kerja di Timur Tengah, bukan, tapi karena karena ingin memahami Al-Quran. Itu intinya. Maka dengan metode ini otomatis kita akan terbiasa mengenal kosakata bahasa Al-Quran. Ya, tadi ada fa'dhanu. Fa'dhanu itu asal katanya azan. Azan itu apa? Nah, pengumuman ya. Azan itu apa? Telinga. Asal katanya, arti asalnya itu telinga. Berarti kalau nggak dengar, kalau azan sampai telinga yang nggak dengar itu. Ya, jadi azan itu asalnya telinga, kemudian jadi azan mengumandangkan. Nah, itu tuh kekayaan bahasa Arab. Ya, di Al-Quran tuh ada doroba. Doroba itu biasa diartikan memukul. Tapi kalau doroballahu matala itu bukan Allah memukul permisalan, bukan. Itu nggak cocok. Jadi doroba yang dimaksud di situ adalah membuat. Ya. Jadi inilah kekayaan bahasa. Ya. Kemudian apalagi kalau ditinjau dari sisi balaghah, ilmu balaghah, ilmu yang bahasa apa namanya, kalau dalam bahasa Indonesia itu balaghah itu kiasan, ya. Seperti di sini fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di situ ada kata harb. Harb itu berarti peperangan. Nah, menggunakan kata ini itu adalah termasuk kata-kata yang kiasan, disebut sebagai ilmu balaghah. Litahwil atau litangkir, seperti itu. Maka bahasa Al-Quran ini luar biasa. Kemudian ada lagi di sini la tazlimuna wa la tuzlamun. Zalim di Al-Quran itu ada beberapa tingkatan. Ada ketika kita bicara tentang akidah, maka zalim itu
adalah artinya syirik atau kekufuran. Tapi ketika bicara tentang muamalah, maka zalim itu artinya adalah penindasan atau merugikan. Ketika bicara hubungan, ketika Al-Quran bicara tentang hisab, perhitungan Allah, itu maka zalim itu artinya bahwa dirugikan. Allah di sini seperti di akhir ayat 280, la yuzlamun. Jadi manusia tidak akan dirugikan. Nah, ini dari sisi bahasa. Kemudian kita kemarin di ayat 278 diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Orang beriman itu yang pertama harus tunduk dan taat kepada syariat. Nah, syariat ini ketetapannya, hukumnya ada berapa? Ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada apa lagi? Makruh, terus haram. Nah, ini kategorinya apa? Riba itu kategorinya apa? Haram. Nah, gitu ya. Jadi ini orang beriman itu harus mengikuti aturan dan undang-undang ini, bahwa riba itu status hukumnya haram. Nah, riba itu apa? Kemarin kita bahas secara bahasa, riba itu adalah ziyadah, tambahan. Pada apa? Pada kasus hutang piutang. Pada kasus hutang piutang. Kemudian di sana tambahannya bukan hanya sebatas tambahan, tapi ada unsur penindasan, ada unsur kezoliman, ada unsur penindasan, ada unsur kezoliman. Nah, ini nggak boleh. Kalau zaman jahiliyah dulu, hutang piutang ini dilakukan personal. Satu orang, seorang, kalau zaman dulu orang nggak mampu hutang untuk makan kepada orang yang lebih mampu. Bukan bentuknya, bukan lembaga. Nah, maka tak terkendali. Aturan mainnya itu tidak terkendali di zaman jahiliyah dahulu. Sehingga terjadilah hukum rimba, penindasan. Nah, Imam Syafi'i pernah mengatakan kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman, qard, pinjaman, qard sama dain beda ya. Kalau dain itu lebih umum dari qard. Kalau dain itu bisa jadi transaksi jual beli, tapi kredit itu bisa disebut dain, hutang, ada hutang. Tapi kalau qard itu murni hutang piutang. Ya, nah jadi seperti itu. Imam Syafi'i pernah mengatakan kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap ada utang yang dimanfaatkan, ada nilai manfaat di sana, maka itu masuk kategori riba. Maksudnya jika hutang 100.000, kemudian dari uang 100.000 itu ada kelebihan, ya, baik itu fadl atau nasi'ah. Apa itu fadl?
fadl itu dari awal udah ada perjanjian. Nih, kamu ngutang 100.000, nanti kamu bayarnya 120.000. Oke? Nah, itu namanya fadl, riba fadl. Tapi kalau misalkan hutang, akadnya nggak ditentukan tambahannya. Nih, saya utang 100.000, boleh kapan bayarnya? Seminggu. Oke, boleh. Nah, begitu 1 minggu nggak dibayar, di situ ditentukan kamu mau bayar atau mau diperpanjang waktunya, tapi hutang kamu nilainya bertambah. Itu nasi'ah namanya. Ya. Nah, 100.000 itu disebut di sini ru'usu amwalikum. Ru'us itu pokok, ru'us itu modal. Nah, maka ada dalil dari hadis Nabi, riba itu tidak boleh berlaku pada emas, pada perak, pada makanan pokok. Kenapa? Karena nilai emas dan perak itu stabil. Ya. Nah, dari situ kalau ditarik dengan zaman sekarang kita nggak pakai emas, transaksinya nggak pakai emas, transaksi kita nggak pakai dinar dan dirham, transaksi kita pakai rupiah. Rupiah itu kena inflasi. Ya. Sementara menurut penelitian, bank itu fungsinya diantaranya adalah menahan inflasi. Kalau tidak ada bank, apa yang akan terjadi? Kita beli telur sekilo bisa 100.000. Nah, kalau tidak ada bank, berarti bank itu penting apa enggak? Zaman sekarang penting. Berarti bank itu mendukung orang lemah apa orang kaya? Berarti bank itu mendukung orang kaya apa orang lemah? Kalau dalam pengertian menahan inflasi, menolong orang lemah. Karena orang lemah akhirnya mampu bayar, mampu beli, mampu belanja kebutuhannya karena inflasinya ditahan oleh bank. Nah, ya. Jadi kemarin sudah kita contohkan, kalau ada orang pinjam, kakak adik pinjam, kakaknya pinjam sama adiknya pinjam sama kakaknya. Waktu itu pinjamnya 500.000. Terus begitu sudah berlalu 10 tahun, ribut antara kakak dan adik ini. Kenapa ribut? Karena waktu berlalu 10 tahun, adiknya ini bayarnya cuma 500.000. Nah, 500.000 zaman dulu waktu adiknya pinjam itu kebeli anak sapi. Nah, sekarang 500.000 dibayar, kebeli apa itu? Nah, kebeli anak kambing. Oh, jauh perbedaannya itu, Pak. Jauh perbedaannya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, maka ya, ru'us itu apa maksudnya? Nilai pokok. Jadi kalau uang sama emas itu beda. Kalau dulu adiknya itu pinjam 1 gram emas, maka bayarnya juga 1 gram emas, nggak boleh dilebihkan, dan itu tidak ada yang dirugikan.
Tapi kalau bukan emas, transaksinya sudah berbentuk uang, nah itu yang jadi masalah. Apalagi itu. Nah, maka dari itu supaya aman pinjam meminjam antar kita, maka itu dikurskan ke emas, atau paling mudahnya kalau di kampung itu apa? Sapi atau bahan pokok ya. Ya, dulu kebeli pedet anak sapi, ya bayarnya harus senilai anak sapi. Itu ru'usu amwalikum. Ya, dulu kebeli Innova. Masa begitu dibayar cuma kebeli motor biasa. Nah, jadi harus senilai gitu. Senilai. Jadi nilai pokoknya harus tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu ru'usu amwalikum. Nah, baru kalau sudah begitu la tazlimuna wa la tuzlamun. Ini garis pokok, di garis bawah ini. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kenapa riba itu diharamkan? Karena ada sebelah pihak yang dizolimi, dirugikan. Nah, biasa kalau orang pelit itu biasanya kencang mempropagandakan wah anti riba, padahal dia pelit gitu. Ya. Kalau bayarnya nggak mau lebih. Nah, itu dalilnya apa? Kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Nah, menurut Syekh Muhammad Thayyib Tantawi, Grand Syekh Al-Azhar, ini akan berhadapan, kata-kata Imam Syafi'i ini akan berhadapan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Perilaku Nabi yang menceritakan bahwa ketika Nabi meminjam, pernah Nabi minjam unta umur 3 tahun. Bayarnya dengan unta umur 6 tahun. Ada manfaat nggak di situ? Utangnya, pinjamnya umur 3 tahun, bayarnya umur 6 tahun. Berarti berapa kali lipat? 2 kali lipat. Nabi pernah pinjam uang berapa dirham, kemudian dilebihkan setengahnya. Nah, itu Rasulullah. Nah, coba kita lihat sekarang orang yang menghutang. Pernah nggak tanpa diminta ngelebihin? Nah, yang ada juga nunda-nunda, nanti besok-besok, segini dulu ya, selebihnya udah wassalam ya. Nah, itu yang dirugikan siapa kalau itu terjadi di masyarakat? Yang menghutangi maksudnya ingin menolong, malah kena zalim. Tuh, itu juga nggak boleh. Kadang-kadang kita berpikirnya di si penghutang, bukan kepada yang menghutangi. Nah, begitu ya. Nah, di garis bawah ini la tazlimuna wa la tuzlamun. Jadi riba itu diharamkan karena ada unsur yang dizalimi. Ya, nggak boleh. Itu dalam ekonomi muamalat Islam itu nggak boleh terjadi. Harus ada adil. Adil itu win-win solution. Win-win solution itu harus tercipta. Nah, kemudian kalau kita menghutangi, nih perhatikan, kita seorang muslim, kalau kita sudah siap menghutangi saudara kita muslim, maka kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi harus kita pikirkan. Bagaimana jika saudara kita ini suatu saat terjadi kesulitan, kemudian di hari haknya dia tidak bisa bayar. Nah, itulah ada ayat wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Maka kata Al-Quran, tunggu
Ya nggak bisa bayar hari ini, kamu punya lapangnya kapan? Ya udah 1 minggu lagi, oke, sabar 1 minggu lagi. Jangan ditetapkan angka kenaikan dari pokok. Ya, kalau itu apa namanya, emas, kalau itu perak, kalau itu bahan pokok. Ya, tapi kalau sudah dikeruskan ke emas lebih awal itu aman. Mau diundur-undur juga nggak masalah. Ya, tunggu sampai dia mendapatkan kelapangan. Begitu sudah ditunggu 1 minggu, nggak lapang juga, malah bangkrut usahanya, malah dia nganggur, nggak punya pekerjaan. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah begitu? Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Udah, kalau sudah seperti itu kejadiannya, maka seorang muslim harus mengambil tindakan yang lebih menguntungkan. Apa itu tindakan yang lebih menguntungkan? Disodakohkan. Pak Ustadz, saya rugi, perhitungan saya ini nunggu dia itu begini. Iya, rugi secara materi, rugi secara dunia. Kalau sudah bicara sodakoh itu nggak ada rugi, karena Allah yang menjamin. Allah yang menjamin keuntungannya itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita meminjamkan kepada saudara kita, perhatikan kemungkinan-kemungkinan ini. Kita harus siap sampai ke titik ini. Nanti kalau dia nggak bisa bayar, udah sedekahkan. Nah, kalau sudah begitu salaman. Ya. Udah, kamu bebas, gak ada utang lagi sama saya. Nanti kalau kemana-mana ketemu lagi, gak usah minggir-minggir. Ya, soalnya kalau nggak segera diselesaikan begini, itu nggak ketemu itu. Ada dia nggak di masjid? Ada. Oh, saya minggir. Begitu pengajian nanya lagi, dia ada nggak? Akhirnya nggak pengajian. Arisan juga begitu. Jadi ini merusak tatanan masyarakat. Ukhuwahnya jadi renggang. Maka solusinya itu, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai dia muda. Nanti begitu sudah waktu-waktu dia ternyata sulit-sulit juga, tapi sedekahkan. Tapi Pak Ustadz kelihatannya dia itu sebenarnya punya, tapi pura-pura nggak punya. Padahal kemarin tuh beli TV, kemarin itu beli ini. Udah angel ini. Kalau sudah begini, ya. Tapi salah satunya harus mengalah. Kita harus mengalah untuk menyelamatkan hubungan antar kita. Percayalah. Kita nggak melihat dia itu pura-pura atau apa, tapi di mata kita dia memang jelas nggak bisa bayar dan nggak mau bayar. Sudahlah, supaya dia tidak dihukumi Allah dosa, kita mohonkan ampun kepada Allah, kemudian kita berikan dia sedekah. Sudah aman. Kita juga nggak mikir-mikir lagi, ya. Kemudian dia juga tidak terkena beban. Nah, di sini memang dibutuhkan zuhud, Pak. Sifat zuhud kita. Jadi kalau sudah cinta dunia sampai ke ubun-ubun, mah dikejar terus sampai ke liang. Ya kan, nyewa bodyguard, nyewa polisi, nyewa kacau. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, pada akhirnya kalau masalah dunia jangan terlalu dipikirkan terlalu serius. Ingat,
Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ingat, kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dunia ini bukan untuk kita bawa ke akhirat. Semua kekayaan, kemewahan itu cuma hiasan di dunia. Cuma hiasan. Jadi jangan terlalu serius. Kata Al-Quran, innamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu bukanlah kehidupan yang sesungguhnya, tetapi itu cuma permainan dan sendau. Gimana nggak sendau gurau? Duit kita kejar-kejar, begitu sudah dapat masukin dompet, penuhin dompet, nanti habis itu dikeluarin lagi duitnya, habisin, udah habis dikejar lagi, masukin dompet lagi, terus gitu. Hidup kok kayak gitu. Itu artinya permainan, kayak main catur, dorang, nanti pasang lagi. Ada gitu aja. Orang mancing juga begitu, apalagi mancing zaman sekarang, udah dapat lepasin lagi, pancing lagi. Itulah kehidupan. Kenikmatan cuma sekejap. Apa sih yang nikmat dalam hidup ini? Sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya kita nikmat makan tuh cuma satu piring. Piring kedua sudah mulai, piring ketiga sudah agak mual, ya. Piring ke seterusnya udah, ya. Seperti itu. Tunjukkan makanan apa yang paling nikmat. Itu nikmatnya cuma porsi yang pertama saja. Porsi yang berikutnya itu sudah. Nah, maka diingatkan oleh Allah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada satu hari yang dimana hari itu kalian itu tinggal berhadapan dengan Allah. Apa yang akan kita banggakan? Apa kita mau pamer sama Allah? Ya Allah, saya di dunia sudah berhasil, sukses, jadi presiden, bahkan 2 kali, bahkan mau 3 kali ini, tapi nggak boleh. Apa itu yang mau kita pamerkan? Ya kan enggak. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa pasti mati. Ya, orang kaya mati, orang miskin mati, semuanya mati, ya. Apa kalau sudah mati kan tinggal sejarah, ya kan? Begitu juga kekayaan akan silih berganti. Hidup itu silih berganti. Dulu kaya, sekarang miskin. Dulu miskin, sekarang kaya. Ada yang dulu miskin, sekarang sudah mati. Ya, wahum la yuzlamun. Tapi kalau di hadapan Allah, amal yang ingin dilihat oleh Allah, amal kita yang ingin dihitung oleh Allah, itu adalah amal yang bernilai ibadah. Dan itu Allah tidak lupa dan tidak lalai, juga tidak merugikan kita. Bayangkan, 1 huruf ayat Al-Quran itu dinilai sama Allah berapa? 10 pahala. Tadi berapa ayat? 3 ayat. Kalau 1 ayatnya 30 huruf, berarti 30 kali 10. Sudah berapa? 300. Berarti per ayat 300 kali 3 900. Sementara kesalahan kita belum, ya. Kalau kita berbuat salah dihitung cuma 1. Berarti nanti sodakoh, bawain piring, bawain makanan, nah, dapat lagi tuh pahala. Ya, pemirsa ya. Siap. Baik, jadi itu pembahasan dari ayat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan
makna dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadabbur itu adalah ketika kita sudah memahami ayat kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu baru disebut sebagai tadabbur. Tapi kalau belum, itu belum kategori tadabbur Quran. Terlepas dari kekurangan kemampuan kita, itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Quran dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.